Oh my god. Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada yang pernah dengar istilah clearing atau belum? Nah, di sini saya akan membahas materi tentang clearing. Jadi dari materi pengertian, karakteristik, tujuan, manfaat, alur proses, dan biaya clearing. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Amir Suada, NPMC 2203020024. Di sini saya akan menjelaskan materi clearing untuk mengumpul tugas UAS mata kuliah Sistem Informasi Perbankan Syariah. Untuk melanjut materi yang pertama tentang pengertian clearing. Jadi clearing itu adalah proses penyelesaian utang piutang antar bank yang timbul dari berbagai transaksi keuangan, khususnya transaksi pembayaran non tunai seperti cek, giro, dan transfer dana. Materi selanjutnya tentang karakteristik clearing. Yang pertama, karakteristik tentang pertukaran data dan instrumen antar bank. Contohnya seperti cek, giro, transfer dana. Yang kedua ada netting. Jadi netting itu perhitungan kewajiban secara bersih. Yang ketiga ada penyelesaian tidak real time. Jadi itu adalah dilakukan dalam batch pada waktu jadwal tertentu. Yang keempat dikelola terpusat. Jadi karakteristik itu dikelola oleh Bank Indonesia atau lembaga clearing. Yang kelima ada mengurangi resiko. Jadi clearing itu mengurangi resiko dan meningkatkan efisiensi antar bank, lebih efisien aja. Yang keenam ada beragam instrumen. Jadi clearing itu memiliki beragam instrumen. Yang pertama ada warga debit dan instrumen kredit. Yang terakhir ada efisiensi operasional. Jadi mempercepat proses pembayaran antar bank. Materi selanjutnya tentang tujuan clearing. Jadi tujuan utama clearing itu adalah mempercepat, mempermudah, dan mengamankan penyelesaian pembayaran antar bank sehingga meningkatkan efisiensi sistem pembayaran nasional. Di Indonesia, proses clearing dikelola oleh BI atau Bank Indonesia yang ditunjuk dengan aturan yang mengacu pada ketentuan sistem clearing nasional Bank Indonesia atau yang disingkat dengan SKN BI. Manfaat clearing yang pertama itu mempercepat proses pembayaran antar bank. Yang kedua, mengurangi resiko pembayaran karena ada mekanisme netting. Yang ketiga ada menghemat biaya dibandingkan penyelesaian transaksi satu persatu. Yang keempat, meningkatkan efisiensi operasional bank. Yang kelima, mempermudah pengawasan dan pengendalian oleh otoritas, misalnya Bank Indonesia. Jadi BI itu gampang mengawasi karena ada sistem SKN BI itu. Yang terakhir, manfaatnya mendukung kelancaran sistem pembayaran nasional. Materi selanjutnya tentang alur proses clearing. Yang pertama, alur proses itu pengiriman data instrumen. Jadi peserta bank itu mengirimkan data transaksi seperti cek, giro ke lembaga clearing, misalnya Bank Indonesia. Yang kedua, validasi dan verifikasi. Jadi lembaga clearing memeriksa keabsahan data instrumen yang diterima. Yang ketiga, proses netting atau perhitungan bersih. Jadi proses netting ini dilakukan perhitungan hak dan kewajiban masing-masing bank atau saldo akhirnya. Alur proses yang keempat, penyampaian hasil clearing. Jadi lembaga clearing ini menginformasikan hasil netting kepada semua bank peserta. Yang kelima, penyelesaian akhir settlement. Jadi peserta bank menyelesaikan kewajiban bersih melalui rekening giro di Bank Indonesia. Yang terakhir ada kredit ke rekening nasabah. Jadi setelah di settlement, bank itu mengkreditkan dana ke rekening nasabah penerima. Materi terakhir tentang biaya clearing. Biaya clearing itu umumnya lebih rendah ya dibandingkan jalur pembayaran real time seperti RTGS karena diprosesnya batch atau bukan per transaksi individual. Yang kedua, efisiensi untuk untuk nominal kecil hingga menengah. Yang ketiga, tarif yang ditetapkan oleh Bank Indonesia itu sehingga standar bank, contohnya
transfer antar bank lewat SKNBI biasanya hanya 2.500 sampai 3.500 per transaksi, tergantung kebijakan dari bank. Materi yang terakhir terkait tentang isu clearing. Jadi persaingan antara clearing itu atau yang disebut dengan SKNBI itu saingan dengan BI Fast. Jadi BI Fast itu berbasisnya real time dan biayanya lebih murah, menggerus dominasi SKNBI. Bank-bank besar sudah memprioritaskan integritas BI Fast. Salah satu penting yang mempengaruhi sistem clearing di Indonesia saat ini adalah pembayaran perilaku konsumen yang semakin beralih ke layanan pembayaran instan seperti BI Fast. Jadi konsumen itu terutama dari kalangan muda dan pelaku UMKM kini lebih memilih transaksi digital yang cepat, murah, dan bisa diakses kapan saja. Layanannya seperti Flip, Dana, Shopify juga mengintegrasikan BI Fast sebagai saluran pengiriman dana antar bank karena dianggap lebih efisien aja dibandingkan SKNBI yang mungkin jadul. Jadi bahkan pengguna bank konvensional seperti Mandiri, BCA, dan BNI menunjukkan preferensi kuat terhadap BI Fast melalui mobile banking mereka. Hal ini menyebabkan volume transaksi SKNBI menurun drastis karena sistem ini hanya berjalan pada jam operasional dan tidak berbasis real time. Jadi SKNBI itu pada jam tertentu saat jam kerja, dibandingkan dengan BI Fast bisa diakses kapan saja. Jadi kayak kita misalkan mau transfer uang ke siapa itu jam 12 malam, jam 3 bisa aja. Jadi karena sistem ini hanya berjalan pada jam operasional, jadi peminatnya banyak menurun. Dalam konteks ini, SKNBI mulai kehilangan relevansinya untuk segmen individu dan retail dan lebih sering digunakan untuk transaksi korporat atau bulk transfer. Jadi tren ini menunjukkan bahwa adopsi teknologi oleh konsumen memaksa transformasi sistem pembayaran nasional dan mendorong Bank Indonesia serta lembaga clearing untuk menyesuaikan layanan mereka agar tetap kompetitif di era digital. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan dari pengertian, karakteristik, tujuan, manfaat, dan alur proses dan biaya clearing. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, udah bang. Canda, bercanda.